Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Halo, perkenalkan saya Livia Ramadhani Putri bersama rekan saya Sonia Devi Mulyadi. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang urgensi konseling multibudaya dalam kehidupan multikultural. Baik, untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Apa itu budaya? Budaya adalah tingkah laku, pola-pola keyakinan, dan semua produk dari kelompok manusia tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konseling lintas budaya atau cross-culture counseling. Konseling lintas budaya adalah konseling yang melibatkan konselor dan kliennya berasal dari latar belakang yang berbeda. Dan karena itu, proses konseling yang sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Masyarakat multikultural. Multikultural itu pengakuan akan keberadaan manusia yang beragam baik dari sisi etnis, budaya, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan pembahasan selanjutnya, yakni tentang permasalahan masyarakat multikultural. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah tahu bahwasannya banyak sekali masalah yang terjadi di masyarakat multikultural. Karena apa? Karena mereka memiliki budaya yang sangat banyak dan perbedaan yang sangat banyak. Sehingga di sini juga dapat memunculkan sikap diskriminasi rasial, yang dimana juga akan terjadi bias-bias budaya. Baik teman-teman, di sini saya dan rekan saya sudah merangkum beberapa konflik yang terjadi di masyarakat multikultural. Yang pertama yakni konflik data. Nah, konflik data ini terjadi karena adanya salah atau kurang mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menggali suatu persoalan. Nah, jadi konflik ini yang sering terjadi karena apa? Karena kurangnya literasi, kurangnya informasi yang tepat, dan belum cukupnya informasi terhadap suatu permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, kemudian yang kedua yakni konflik kepentingan. Nah, ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Contoh, si A berkepentingan lain dan si B berkepentingan lain. Nah, ini mengakibatkan terjadinya konflik karena perbedaan kepentingan tadi. Kemudian yang tiga yakni konflik hubungan antara manusia. Nah, ini yang paling terjadi karena adanya emosi-emosi yang kuat, kemudian salah persepsi, miskomunikasi, dan kurangnya komunikasi antar sesama budaya. Nah, ini yang paling biasanya terjadi di masyarakat kita, terutama di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang keempat yakni konflik nilai. Nah, di sini adanya sistem kepercayaan yang tidak sama. Jadi seperti yang sudah dibahas oleh saya, bahwasanya masyarakat multikultural ini memiliki sangat-sangat banyak budaya yang berbeda dan juga memiliki beragam kepercayaan yang berbeda. Nah, ini juga dapat mengakibatkan konflik atau gesekan sesama masyarakat. Karena itu tadi, karena mereka memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Begitu teman-teman. Kemudian lanjut ke nomor 5, yaitu konflik struktural. Nah, konflik struktural ini terjadi karena adanya kepentingan untuk mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Jadi karena siapa yang paling banyak memiliki wewenang dan siapa yang paling banyak mendapatkan akses, nah itu akan terjadi gesekan. Selanjutnya yakni tahap konflik dalam masyarakat multikultural. Jadi akan ada beberapa tahap setelah terjadinya konflik tadi. Yang pertama yakni konflik tersembunyi atau laten. Nah, konflik tersembunyi ini muncul karena adanya tekanan-tekanan yang samar. Jadi tekanan-tekanan yang samar ini terjadi atau ada karena ada beberapa orang yang menuntut untuk agar terjadinya konflik ini. Contoh misal pada konflik kepentingan. Nah, jadi si orang yang memiliki kepentingan lain itu akan mengompori orang agar sama dengan dia, dan ini akan menimbulkan konflik, dan ini terjadilah konflik tersembunyi atau laten itu tadi. Kemudian yang kedua yakni konflik mencuat atau emerging. Nah, ini terjadi karena pihak yang terlibat sudah teridentifikasi. Nah, jadi ini ada beberapa oknum yang sudah tertangkap basah atau sudah teridentifikasi. Kemudian yang ketiga yakni konflik terbuka atau manifest. Nah, konflik terbuka atau manifest ini biasanya itu terjadi karena pihak yang berselisih secara aktif terlibat dalam perselisihan yang terjadi. Nah, jadi mereka pada tahap ini mereka tuh sudah mulai saling mengutarakan apa yang terjadi gitu. Kemudian juga mereka sudah mulai berselisih paham tentang pandangannya masing-masing. Dan yang keempat atau yang terakhir yakni konflik eskalasif. Nah, ini konflik yang telah mencuat baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Nah, ini mulai
mulai memanas atau menjadi akar dari permasalahannya. Kemudian di sini selain kita memaparkan tentang konflik-konflik yang terjadi di masyarakat multikultural, kita juga memaparkan tentang cara-cara pemecahan konflik. Nah, di sini ada 6 poin yang sudah kita rangkum bersama dengan rekan saya. Yang pertama yaitu eliminasi. Jadi pengunduran diri salah satu pihak. Nah, jadi kedua belah pihak salah satunya harus ada yang mengalah agar konflik yang terjadi ini bisa selesai. Nah, ketika kedua orang ini sama-sama bersikukuh tentang pendapatnya, konflik ini tidak akan selesai. Nah, jalan yang bisa ditempuh salah satunya adalah eliminasi tadi. Jadi salah satu pihak harus ada yang mengundurkan diri atau mengalah. Nah, ketika kedua orang ini sama-sama bersikukuh tentang pendapatnya, konflik ini tidak akan selesai. Nah, jalan yang bisa ditempuh salah satunya adalah eliminasi tadi. Jadi salah satu pihak harus ada yang mengundurkan diri atau mengalah. Kemudian yang kedua adalah subjugation atau domination. Nah, ini merupakan salah satu pandangan yang dimana yang memiliki pengaruh yang besar itu yang akan menang. Jadi siapa yang lebih kuat mempengaruhi orang lain untuk mendukung dia, atau siapa yang memiliki kuasa yang lebih banyak, itu dia yang akan menang. Dan ini merupakan salah satu cara yang sebenarnya nggak cukup baik yang bisa diterapkan di masyarakat, tapi ini juga bisa menjadi salah satu solusi ketika kita ingin memecahkan konflik-konflik yang terjadi, terutama konflik di masyarakat multikultural. Kemudian yang ketiga yaitu majority rule, di mana ini sama seperti yang kita budayakan bersama di Indonesia, yakni demokrasi. Nah, di sini majority rule ini adalah sistem pemecahan masalah dengan voting terbanyak atau suara yang paling banyak. Nah, jadi rembukan bersama kemudian menentukan siapa yang suara terbanyak untuk pemilihan pemecahan konflik. Misalnya ada konflik A dan konflik B. Nah, teman-teman sepakat bahwasanya kita milih konflik A semua. Nah, ini jadilah proses demokrasi atau di sini disebut dengan majority rule. Kemudian yang keempat yaitu minority consent. Nah, ini merupakan di mana ketika kelompok mayoritas itu menang. Jadi kemudian yang keempat yaitu minority consent, yang dimana ini ketika kelompok mayoritas tersebut memiliki suara terbanyak, dia akan menang atau memiliki massa terbanyak. Nah, tetapi kelompok yang minoritas itu akan legowo, jadi dia tidak mempermasalahkan keputusan itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu kompromis, yang dimana kelompok ini yang berkonflik itu berusaha mencari jalan tengah. Nah, jadi kedua belah pihak yang berselisih kukuh ini akan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini merupakan salah satu juga cara untuk pemecahan konflik yang terjadi di masyarakat multikultural. Kemudian yang keenam yaitu integration, yang dimana di sini itu mendapatkan pendapat yang bertentangan. Nah, ini ketika seorang memiliki pendapat yang bertentangan dan kemudian itu bisa menyelesaikan masalah, nah ini adalah solusi yang terbaik. Nah, ketika kedua belah pihak ini bersikukuh untuk mempertahankan pendapatnya dan kemudian di sini juga mencari pendapat atau pandangan mana yang bagus. Jadi seperti perdebatan, tapi perdebatan yang menghasilkan sebuah solusi. Nah, yang terakhir nih yang paling penting adalah terus peran bimbingan konseling itu dalam kehidupan multikultural itu apa sih? Jadi bimbingan dan konseling ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat multikultural. Karena apa? Karena bimbingan konseling di sini sangat bisa membantu masyarakat multikultural untuk menyelesaikan masalah bias-bias budaya yang terjadi. Karena bimbingan konseling ini dianggap sebagai seseorang yang netral yang dapat menengahi berbagai konflik, entah itu terjadi antara per anggota atau per kelompok. Nah, dan tadi karena sudah jelaskan oleh rekan saya bahwasannya bimbingan dan konseling atau konselor itu tadi sudah dibekali dengan bagaimana cara kita menghadapi bias-bias budaya yang terjadi, entah itu terjadi oleh konselornya dan konseli, atau konselinya dengan orang lain atau dengan kelompok minoritas tertentu. Nah, itu bimbingan konseling mampu menengahi dan memberikan jalan solusi terhadap konseli tersebut. Nah, juga bimbingan konseling ini sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena populasi yang beragam dan sejumlah tipe serta ciri program manusia yang makin meluas, kemudian juga populasi yang beragam, maka ciri problem manusia itu pun meluas. Nah, oleh karena itu, konselor ini diperlukan sebagai profesi penolong atau helping professional. Nah, ini sangat penting dan sangat krusial dibutuhkan oleh masyarakat multikultural. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya dan Sonia tentang urgensi
masyarakat multikultural, dan semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah kami presentasikan, dan semoga kita mampu menyelesaikan masalah-masalah atau bias-bias budaya yang sudah terjadi di masyarakat dengan informasi yang sudah kami berikan tadi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.